Salam Rahayu kepada Anda semua yang baru menonton channel Kitab Telos TV ini atau sudah mengikuti channel Kitab Telos TV ini dimanapun Anda berada. Semoga Anda semuanya diberikan kesehatan lahir batin serta diberikan kelancaran dan kemudahan dari Gusti. Dalam kesempatan kali ini saya akan mewedarkan kawruh ilmu Jawa tentang Kitab Teles full bahasa Indonesia, agar kita semua bisa mengambil pelajaran dan manfaat dari apa yang saya terangkan. Pada bab ini saya akan mencoba menerangkan tentang 3 rahasia mulut. Mulut itu sudah kita ketahui, sudah kita punyai, maka kita perlu membaca simbol daripada mulut tersebut. Mulut dalam bahasa Jawa disebut cangkem. Maka cangkem ini ada simbol tersirat dan ada tingkatannya yang perlu kita ketahui agar kita bisa mencapai tingkatan tersebut dan menjadi pribadi yang lebih baik. Yang pertama, cangkem, candraning keelekane manungso, atau ucapan kejelekannya atau keburukannya manusia. Maka pada level terendah ini, apa yang diucapkan manusia itu selalu membawa keburukan, kejelekan, kemudian keributan, permusuhan, fitnah, adu domba, dan lain sebagainya. Maka ini harus kita ketahui, yaitu sudah saya terangkan makna lidah atau ilat. Ilat mempunyai makna isine landepe ati atau isinya tajamnya hati. Maka hati yang jelek atau yang buruk pasti akan mengeluarkan perkataan yang buruk atau jelek. Maka lidah atau ilat itu sebagai senjatanya hati untuk bisa menyakiti orang lain, dan pula bisa menyakiti atau kembali kepada diri kita sendiri. Maka dalam tingkatan ini kita harus bisa naik levelnya agar tidak menyifati daripada sifat dari cangkem, candraning keelekane manungso, atau ucapan kejelekannya manusia yang akan berakibat buruk juga kepada diri kita. Maka cara mengendalikannya sudah saya terangkan di bab-bab terdahulu, yaitu dengan cara kita membaca makna bibir atau lambe, yaitu lampae budi pekerti, atau jalannya harus berbudi pekerti yang baik. Kemudian pada level yang kedua, yaitu cangkem, candraning kesuciane manungso. Maka ini diartikan yaitu ucapan kesuciannya manusia. Jadi manusia ini atau pada level ini sudah mengerti, sudah
memahami dan mulai menata hatinya. Jadi bila hatinya bersih, maka yang terucap dari lidahnya atau mulutnya, maka perkataan-perkataan atau ucapan yang membawa kemanfaatan, kebagusan, tidak membawa permusuhan, tapi membawa kedamaian dan ketenangan, bahkan kesejukan bila diterima oleh orang lain. Itulah level tingkatan yang kedua. Sedangkan tingkatan yang ketiga yaitu dari cangkem, yaitu candraning keramate manungso atau ucapan keramatnya manusia. Maka pada level ini manusia sudah mampu naik levelnya hingga ucapannya diijabah oleh Tuhan, mempunyai keramat atau mempunyai ijabahnya doa. Maka ini tidak mudah, maka manusia harus memproses dirinya agar mencapai pertama yaitu suci, kemudian mendapatkan keramat, yaitu setiap ucapannya, doanya bisa bermanfaat dan dirasakan kemanfaatannya kepada orang lain, bahkan alam semesta. Maka kita perlu yaitu memaknai kata suci dan keramat. Maka dari sini kita akan bisa bagaimana mensucikan diri dan bagaimana agar mencapai keramat. Maka suci itu dimaknai bukan suci badan daripada air atau kita mandi sebanyak-banyaknya hingga suci atau bersih, bukan itu. Itu hanya bersih bagian luar, tapi yang dimaksud suci di sini adalah suci semelai urip cedak Gusti. Bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bermakna berserah dirinya hidup kepada Gusti atau Tuhan. Kemudian makna keramat yaitu keramat kesuciane, rasane, mapane ati. Bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu kesuciannya rasa, adanya hati. Jadi manusia sudah mencapai kesucian pada tingkat rasa. Maka rasa itu ada banyak, ada rasa pikiran, ada rasa hati, dan lain-lain. Itu semuanya sudah mencapai tahap kesucian. Maka itulah keadaan hati. Bila hatinya suci, bersih, bening, maka semuanya akan menjadi suci. Maka akan otomatis dengan sendirinya ucapannya akan menjadi keramat. Maka penjelasan lebih mendalam tentang suci dan keramat akan saya bahas di bab-bab video yang akan nanti saya terangkan di bab khusus. Maka ini hanya sebagai gambaran. Yang saya utamakan adalah kita tahu yaitu
3 tingkatan makna daripada rahasia mulut atau cangkem apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Apabila wedaran ini cocok di hati, maka kita pakai di dalam kehidupan yang berguna untuk membagusi diri agar menjadi lebih baik lagi. Dan apabila tidak cocok di hati, maka boleh dikesampingkan. Maka yang saya sampaikan adalah apa yang kenyataan yang kita lihat di alam dunia ini. Akhirnya saya sebagai manusia biasa tentu ada salah kata yang tidak berkenan di hati. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga Anda semuanya memberikan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Anda bertambah ilmunya, wawasannya, dan kebijaksanaannya. Akhirnya, salam rahayu.